Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai proses menyunting bahasa. Saya Muhammad Tanawarudin dan teman saya Wardomo Evinardi akan mempresentasikan bagaimana cara menyunting bahasa. Kegiatan menyunting adalah kegiatan pasca menulis. Dalam beberapa referensi dinyatakan bahwa dibedakan antara kegiatan perbaikan atau revising dan kegiatan penyuntingan atau editing. Menurut Teresa Tompkins tahun 1994, teknik penyunting karya ilmiah ada beberapa teknik penyuntingan atau perbaikan, misalnya teknik PSI, pemecahan masalah, pemberian kemudahan, dan dengan teknik permainan. Artinya teknik PSI. Singkatan dari teknik PSI adalah P adalah positif statement atau pernyataan positif, S adalah suggestion atau saran, I adalah question atau pertanyaan. Dengan P, penyunting karangan teman memberikan pernyataan tentang potensi kebaikan dari draft karya ilmiah yang disunting. Teknik ini menghindarkan diri dari sikap mengadili atau menjudge karya teman. Kegiatan S adalah memberikan saran atau masukan agar karangan yang disunting dapat lebih baik lagi apabila diperbaiki. Question adalah pertanyaan pengarah yang memberikan clue atau kunci bagian-bagian karya yang harus diperbaiki. Pada saat setelah menulis, bagian yang biasanya disunting adalah isi dan teknis. Teknis dibagi menjadi 3, yaitu format penulisan, bahasa, dan tata tulis. Pada bagian format, disunting adalah judul. Untuk judul harus ringkas dan lugas, urutan per baris harus bermakna. Kemudian sistematika, penggunaan angka dan huruf, digit, dan aturan font harus sesuai dengan pedoman penulisan. Selanjutnya identitas penulis. Pada saat penulisan identitas penulis tidak boleh mencantumkan gelar, kemudian mencantumkan alamat lembaga dan alamat korespondensi, contohnya email. Kemudian abstrak. Untuk abstrak harus jelas dan ringkas. Untuk abstrak hanya terdiri dari satu paragraf dan minimal menggunakan 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Selanjutnya pembahasan. Untuk urutan penulisan harus sesuai dengan pedoman penulisan jurnal, pendahuluan atau latar belakang, metode, alat dan proses, hasil, pembahasan, selanjutnya kesimpulan dan penutup. Kata kunci, kata yang menjadi pokok permasalahan dan banyak dibahas pada laporan. Rujukan harus dari sumber yang jelas seperti jurnal universitas dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wardomo. Pada aspek bahasa, yang disunting adalah 1. Pilihan kata. Harus menggunakan bahasa yang formal dan jangan menggunakan istilah populer. Yang kedua, pengetikan. Harus diperhitan dan pengetikan setiap kata, jangan sampai ada yang salah ketik atau tertukar huruf. Yang ketiga, kalimat harus lengkap dan jelas, tidak boleh boros kata. Yang keempat, bentukan kata. Satu kata harus utuh, benar, dan lazim. Yang kelima, paragraf berisi satu gagasan dan harus runtut, jangan sampai paragraf tersebut terlalu panjang atau pendek. Yang keenam, ejaan. Penggunaan tanda bacaan harus sempurna dan penggunaan huruf kapital harus pas. Untuk aspek tata tulis yang disunting adalah 1. Cara penulisan kutipan dan perujukan. Kutipan terdiri dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang kedua, cara penulisan daftar rujukan. Yang dirujuk harus terdapat dalam daftar rujukan dan urutannya harus sesuai dengan pola perujukan. Yang ketiga, penyajian gambar dan tabel.
harus bersifat informatif dan dapat membantu memperjelas laporan, dan tabel atau gambar harus berjudul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.